kira-kira 10 liter. Kemudian kita juga siapkan ember yang berisi air. Kemudian kita siapkan corong dan bahan-bahan. Nah, cara yang pertama adalah ember sudah diisi air kira-kira setengah. Kemudian airnya berapa liter? 10 liter. Ini ember kira-kira 10 liter, jadi setengahnya dulu. Kita isi gula 1 kilo. Gula pasir. Andai kata gula merah pun boleh. Baiknya mana, Pak? Tetes juga boleh ya, Pak ya? Boleh. 1 liter ya, Pak? Kalau tetes lebih dari 1 liter karena lebih bagus gulanya. Itu kan sisa dari gula. Ini apa nih, Pak? Urea. Sebentar. Gula udah dimasukkan, kemudian diaduk dulu. Sama itu 1 kilo juga? Iya, sama 1 kilo. Diaduk. 1 dibanding 1. Air lebih kurang 5 liter dulu, biar gampang. Diaduk sampai larut, kemudian setelah mulai larut, urea dimasukkan juga 1 kilo. Urea larut, Pak? Urea larut, urea dan gula nanti larut. Diaduk lagi sampai semua bahan yang kita masukkan itu menyatu dengan air. Nah, setelah mulai larut, kemudian larutan ini kita masukkan ke dalam jerigen. Jerigen 10 liter. Jerigen 10 liter. Jerigennya sudah ada air lebih kurang 10 liter. Jadi ini untuk bahan fermentasinya kita istilahnya kalau dalam kultur jaringan itu media tumbuh kita siapkan dulu. Dimakan lah buat makanannya. Iya. Airnya nggak boleh air keran kota ya? Kan ada kaporitnya. Iya, kalau bisa itu air sungai atau mata air atau air hujan bisa. Tapi kalau air pump paling tidak didiamkan 3 hari sampai 1 minggu, biar klornya itu hilang. Ya. Kalau tanpa klor silahkan langsung pakai. Ya. Silahkan dimasukkan. Ya, larutan gula dan urea kita masukkan ke dalam tangki. Ya, juga di dalam tangki. Ya. Ini cara standar dulu ya. Baik, kemudian dari ini kita masukkan DOP dulu. Jadi produk pertama kita dan produk unggulan kita kocok dulu sebelum dimasukkan. 1 liter ya, Pak? 1 liter. Mikrobanya nggak pening itu. Dia pintar navigasi itu, Pak. Yang ngocok aja goyang kepalanya yang mikrobanya. Semuanya dibuang, Mas. Oh, Pak, ini masukkan langsung. Langsung. Seperti ini. Baunya saja sudah enak. Hasil apa namanya? Setelah DOP dimasukkan, kemudian diaduk lagi sampai rata. Bisa kemudian setelah seperti ini bisa dipenuhi lagi airnya sedikit, biar lebih kurang 20 liter. Hasil akhirnya 20 ya, Pak? Iya. Ini aja Pak untuk gocekin. Oh iya, nggak apa-apa, langsung aja. Ini ada yang tertinggal di sini, Pak. Kasihan Pak. Oh iya ya. Ini katanya biar tidak meri sama teman-temannya gitu. Mary itu anak bebek. Oh, meri. Oke. Ini hasil apa namanya? Fermentasi. Larutan gula dan urea yang sudah dicampur dengan DOP, kemudian kita diamkan selama lebih kurang 48 sampai 72 jam. 2 sampai 3 hari. Nah, kenapa 2 sampai 3 hari? Karena di situ pada titik puncak aktivitas mikroba.
Kalau melewati hari-hari itu bisa digunakan, hanya saja efektivitasnya atau kemampuannya mulai menurun lagi seperti itu. Jadi sudah 3 hari langsung dipakai ya? Iya. Nggak bisa disimpan? Karena ini tujuannya kan untuk segera aplikasi, Pak. Oh gitu, yang disimpan di sininya ya? Iya, jadi hasil reaksi ini, hasil fermentasinya nanti per tangki bisa ngambil setengah sampai 1 liter. Oh gitu. Iya, Ini seperti bisa itu. bertahan hidup sampai berapa hari Pak maksimal Pak? Ini efektif paling tidak sekitar 1 minggu. Kalaupun setengah bulan juga bisa. Hanya saja lebih efektif jangan terlalu lama. Seperti Minggu itu. maksimal, Iya. Pak. Tangki itu berapa liter? Kalau 1 tangki, baik itu tank 14 sampai 17, umumnya rata-rata kan tangki 14 sampai 17 ya. Iya. Nah, itu kita ngambil larutan fermentasinya itu antara setengah liter sampai 1 liter bisa. Untuk satu tangki. Yang Iya. ideal berapa? 1 liter? Yang ideal 1 liter. Misalkan full berani nggak Pak? Kalau full 4 menit. lihat kondisinya juga. Tujuannya untuk apa nanti kita bisa kita cari yang standar aja dulu. Oke. Ini Pak, ini aplikasinya setelah selesai difermentasi tahun 48, terus kemudian bisa dicampur air lagi. Yang di tangki. Ya. Sebesar 20 ini berapa liter air? 200? Ini kalau berarti kan sekitar 10 liter. Paling enggak sekitar 2 Minimal 100 liter. ya, sekitar 10 sampai 20 tangki. Jadi sekitar 1 sampai 2 drum lah kira-kira. Seperti itu. Oke. Kita masuk untuk fermentasi yang kedua. Sebentar Pak, misalkan ini langsung ditaruh di drum saat Kopi dong. Nah, yang tadi itu adalah cara atau formulasi yang pertama. Konvensional. Jadi sebelum kita menciptakan produk-produk yang lain, cara kita seperti ini. Nah, oh ya. Nah, ini ada contoh fermentasi yang sudah 2 hari. Ya warnanya beda ya? Iya. Baunya lebih jadi hasil dari ini ya. Hasil fermentasi ditutup rapat dan disimpan yang tidak kena sinar matahari seperti itu. Ya. Kemudian Tambah air lagi nih Pak. iya 14. tidak. Kalau cukup. tambah air itu kalau mau pakai, Oh, mau aplikasi seperti itu. Diencerkan bisa 20 kali. Tinggal disemprotkan aja ya. Iya. Disemprotkan. Iya. Oke, kita masuk prosedur atau cara yang kedua. Ini cara lain, cara yang lebih simpel. Jadi ketika gula atau urea itu agak susah, kadang-kadang kan kalau nggak punya izin ureanya susah didapat kayak gitu ya. Jadi inilah latar belakang kenapa Ini diciptakan Postmit Pak, Postmit, Postmit, bukan iya. bio ya. Iya, Bedanya pertama. apa Pak ini Pak? Postmit ini Jadi Postmit ini Mengandung urea. selain kandungan untuk untuk kebutuhan tanaman, dia selain ada ekstra mikroba juga, dia adalah kandungan sebagai aktivator dari BOP. Jadi ketika tidak tanpa urea dan tanpa gula urea, ya. tanpa gula, ini sudah cukup. Ya, ya. Yang pertama, jadi kita Warnanya juga beda. ya, Hitam ya, aromanya beda, warnanya beda karena memang kandungannya juga berbeda. Apa Pak aromanya Pak? Enggak bau. Jilat-jilat Pak. Jadi yang pertama air sama seperti yang tadi. Kayak ada amoniaknya ya Pak ya. Iya, betul. Terus campur apa Pak? Nah, ini nanti dulu. Sebentar. Jadi yang pertama air sama seperti yang tadi, isi setengah dari jeligen, kemudian dimasukkan Postmit tadi sudah, kemudian diaduk dulu. Postmitnya segini apa nih yang sudah ada Pak? Ini BOP ya Pak ya? Postmitnya Postmit ekstra atau Postmit origin juga bisa. Ini sama seperti pertama Pak ini Pak? Bukan? Sama yang pertama? Tadi kan pangan. Kalau ini untuk perkebunan. Bedanya dengan yang pertama tadi Pak? Beda. Jadi kalau yang pangan itu untuk tanaman semusim, tapi kalau yang perkebunan itu untuk tanaman tahunan. Nah, metode ini bisa dipakai untuk baik itu pangan ataupun perkebunan. Nah, ini hanya cara 1, cara 2 dan cara berapa gitu. Nah, setelah diaduk udah rata, kemudian kita masukkan BOP yang sudah terlebih dahulu dikocok seperti itu. Postmitnya. Postmit yang pertama, kemudian BOP yang kedua. Kalaupun nggak berurutan nggak apa-apa ya? Sebenarnya lebih bagus berurutan. Kenapa? Misalnya kita
pakai sesuatu itu tidak apa namanya, tidak berurutan pun akan susah gitu kan. Bio apa itu? UV-nya dulu, habis itu posmitnya. Oh, ada lumpurnya pak? Harus posmit dulu. Jadi sama seperti tadi kita mau pakai cara yang pertama, harus gula dulu sama urea dulu dilarutkan ke dalam air, baru DOP kita masukkan. Jadi sama seperti kita mau nanam. Sebelum kita nanam kan kita siapkan lahan untuk nanam dulu. Jangan siapkan tanamannya dulu, nanti kita bingung ini nanamnya di mana kan, seperti itu. Ya. Oke. Nah, setelah DOP dimasukkan, kemudian diaduk kembali. Setelah diaduk kembali, kita tambah air ya sampai penuh ya. Nanti tetap disisakan perongga sekian bagian itu sebagai stok oksigen lah biar bernafas seperti itu. Tapi hasilnya yang pertama sama kedua itu sama aja. Sama saja. Jadi warnanya beda ya Pak? Iya, warnanya otomatis berbeda karena bahannya juga ada yang berbeda seperti itu. Bisa dibilang gini Pak, yang pertama tadi kita nggak perlu beli urea dan beli gula gitu. Yang kedua kan langsung aplikasi gitu Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau kesulitan beli urea dan gula Bisa langsung beli sama dari ya. semuanya. Ya, oke. Sudah cukup, kemudian ditutup. Dibiarkan berapa lama itu pak? Ini Selama 2 hari. waktu fermentasinya sama Pak, antara 48 sampai 72 jam. Itu waktu yang optimal. Pemakaian juga sama juga. Iya, pemakaian sama. Yang paling bagus antara 48 sampai 72. Iya, Sama iya. yang dua yang mana Pak? Bagaimana? Untuk ini untuk pemakaiannya yang bagus pertama apa yang kedua? Itu alternatif suka-suka. Iya, kan? Ada orang senang pakai baju biru seperti saya misalnya. Ada orang senang pakai baju hitam, itu sama saja gitu. Oke. Kemudian kita masuk prosedur atau cara yang ketiga. Akan jerigen dengan sudah isi setengah. Kemudian kita siapkan ember yang sudah berisi setengah juga. Kemudian kita masukkan Veresoil. Veresoil ya, yang produk ketiga. Dulu Pak. Serbuk ya. Granul, bentuknya seperti pakan ikan, Pelet. seperti pelet, ya. Perempuan juga. Itu apa itu fermentasi juga tuh? Iya, ini untuk fermentasi juga. Cara ketiga nih. Ini cara ketiga. Yang paling murah cara berapa pak? 1. Nanti bisa dihitung Pak, nanti ya. Ada perhitungannya sendiri. Ada perhitungan dan ada fungsi dari masing-masing. Lanjut. Oke. Ya, pertama kita masukkan Veresoil ke dalam. Sudah ada airnya setengah. Veresoil dimasukkan. Kemudian sebenarnya direndam dulu, biarkan sekitar 1/4 jam. Nah, kira-kira sekitar 1/4 jam. Nah, itu biar dia mulai menyerap air dan mulai menggembur. Kalau larut itu susah ya, karena ini memang bahan organik. Kalau yang larut sempurna adalah pupuk-pupuk dari bahan kimia, seperti itu. Nah ketika sudah kira-kira 1/4 jam atau 15 menit, mulai diremas-remas. Veresoilnya 1 liter, 1 kilo. Veresoil 1 kilo, ya. Ya, diremas-remas sampai kira-kira hancur semuanya, kemudian diaduk juga. Diremas perasaan pak. Iya, seperti memeras itu kelapa gitu ya. Kok ketawa pak? Kembali ke Oke ya. Nah, setelah diremas udah mulai hancur, kemudian diaduk pakai pengaduk. Aman gitu ya, nggak usah pakai sarung tangan ya. Aman. Itu tidak merusak kulit ataupun tangan. Tenang saja. Tapi bukunya lepas kata Pak. Oh, itu kan di lahan gambut, bukan pakai Veresoil. Kalau pakai Veresoil atau produk mikrobagukul yang lain itu malah bisa menaikkan pH. Seperti itu. Oke, ya, diaduk sudah rata, kemudian anggap saja sudah rata gitu, kemudian kita masukkan. Termasuk ampas-ampasnya. Iya. Ini cara ketiga, kita masukkan ke dalam jerigen. Pantes aktornya yang kuat ngangkat-ngangkat gini.
Oke, sip dah. Launan atau Kang? Goyang Game Boy. Nah, ini jair tuh. Oke, kita tambahin. Ya, setelah veresoil yang sudah dilarutkan ke dalam air dan kemudian dimasukkan ke dalam jerigen, maka kita isi ember dengan air sedikit dulu, sama dengan tadi. Kita larutkan gula. Iya, gula juga. Jadi ini tadi kan baru dicampur dengan air. Ya, jadi sesajanya belum masuk gitu. Jadi Gulanya diganti yang osmi tadi bisa juga, Pak? bisa. Tapi ini kita pakai cara yang simpel. Andai kata orang, wah, saya cuma punya veresoil, gimana caranya seperti itu. Nah, pertama kita masukkan gula 1 kilo. Maaf. Berapa? Terus berapa? Oh ya, kita masukkan seperempat kilogram gula, iya. Gulanya seperempat. 1 kilo nggak berani mas. Bisa, nanti terlalu manis, Pak. Kucing manis dia mikronya. Terlalu manis kayak Pak Sofian. Diabetes. Terima kasih. Ya, kemudian diaduk dulu. Gula diaduk dulu sampai rata, sampai larut. Nah, ini setelah gula mulai larut, kemudian dimasukkan urea juga, sama ukurannya seperempat. Ya, jadi ukurannya tidak harus seperempat, jadi antara 100 gram sampai 300 gram itu masing-masing. Kenapa pakai angka seperempat? Ada rahasia. Biar gampang ingetnya, Pak. Ya, Ada seperempat, Pak. itu rumusnya nanti tanya Prof gitu. Ada rahasianya gitu. Iya, jadi gulanya seperempat kilo, ureanya seperempat kilo. Masukkan. Oh iya betul. Ya, kita aduk sampai rata. Ya, anggap saja sudah rata, sudah larut semuanya. Kemudian kita masukkan ke dalam jerigen yang setelah berisi larutan veresoil. Ya, setelah gula dan urea dilarutkan dan dimasukkan ke dalam jerigen, jadi larutan tersebut kita aduk lagi biar rata. Nah, setelah itu sama kita tutup lagi. Ini tanpa BOP. Seandainya tidak punya BOP. Iya. Seandainya tidak modal buat BOP. Nanti ada fungsi dan kegunaan masing-masing. Ya. Kemudian itu setelah kita melakukan prosedur 1, 2, dan 3, ada prosedur yang keempat. Jadi ini prosedur ekstra gitu. Modal gede. Kopinya dulu, Mbak. Hah? Iya. Kopi dulu bisa. Nah, sama kita siapkan jerigen yang telah berisi lebih kurang air setengah jerigen. Kemudian yang pertama hampir cara keempat. Jadi prosedur keempat, yang pertama kita larutkan adalah veresoil. Veresoil kita masukkan ke dalam air. Ini 5 liter. Ya, lebih kurang 5 liter atau kurang, yang penting nanti bisa larut dulu. Ini kita ambil dari sumur, Pak. Tidak, kalau dari sumur kita langsung saja. Asal bukan sumur dekat pabrik yang ada kontam atau apa seperti itu. Kalau dari Ampang ini gitu. Tidak dianjurkan karena ada kotorannya juga. Ya.
Oke. Sama seperti tadi, diremas-remas, setelah 15 menit diremas-remas, kemudian diaduk juga. Jadi ini memang kalau tanpa menunggu lama, jadi langsung diremas itu memang agak keras, tapi ketika sudah menunggu sekitar 15 atau lebih, itu agak lebih lunak seperti itu. Iya. Udah, anggap aja sudah hancur, ya. Kemudian kita masukkan veresoil yang sudah dihancurkan dan dilarutkan dalam air ke dalam jerigen. Oke, setelah veresoil kita masukkan ke dalam jerigen, kemudian kita isi ember lagi dengan air. Sedikit aja. Iya. Jadi yang berikutnya adalah posmit, kita kocok-kocok dulu. Jadi standar ya, sebelum kita melarutkan itu, ya. 300. Posmit kita kita takar sekitar 300 ml. Sepertiganya Pak ya. 300 ml, kemudian dimasukkan. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam jerigen. Diaduk lagi. Ya, nanti ini masih ada satu lagi. Nah, setelah veresoil dan posmit diaduk di dalam jerigen, kita takar juga BOP. Jadi sama, ukurannya 300 ml. 300 ml untuk campuran 20 liter ya? Iya, sama untuk 20 liter. Lebih banyak lebih bagus. Apa ini? Takaran ininya. Iya, lebih banyak. Posmit dan bionya lebih banyak lebih bagus. Itu yang optimal gitu kan. Cari yang efektif. Jadi optimal secara ekonomi ataupun secara mikrobanya seperti itu. Iya. Udahlah, anggap aja 300 gitu deh. Sok dimasukkan. Kita masukkan BOP ke dalam larutan veresoil dan yang sudah ditambah posmit. Kemudian kita aduk lagi. Setelah rata, nanti kita tambah air sampai lebih kurang 20 liter. Tambah air. Ya, jadi tetap kita sisakan sebagian dari jerigen itu tetap berisi udara untuk pengambilan oksigen dari oleh mikroba Google itu sendiri. Itu juga sama 24 jam. Iya, jadi waktu standar itu 48 sampai 72 jam. 2 tapi 3 hari. Nah, ini saya bicara ini tadi adalah prosedur 1, 2, 3 dan 4. Nah, mengenai waktu 48 sampai 72 jam itu adalah di ketinggian yang seperti ini. Tapi ketika misalnya ketinggian elevasi itu kira-kira 2000 meter di atas permukaan laut atau apa, mungkin waktunya lebih lama. Jadi saya pernah petani saya minta untuk fermentasi veresoil di dataran tinggi Dieng itu sekitar, bukan di Dieng yang agak turun sedikit, itu kira-kira sekitar ketinggian 1900, itu butuh waktu 10 hari ternyata. Nah, ketika di ketinggian masih sama-sama petani kentang, tapi di ketinggian lebih kurang 1300 ternyata hanya cukup waktu 3 hari. Jadi itu mempengaruhi. Jadi nanti hasil fermentasi ini
nanti matangnya itu ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah ada aroma atau bau, itu hampir seperti peyem ataupun tape. Jadi asam-asam manis. Ya. Nah, ya. Kemudian yang kedua itu biasanya ada buih warna putih di permukaan bagian atas. Seperti itu. Itu dua ciri yang umum. Seperti itu. Iya, kalau sudah ada ciri-ciri seperti itu sudah jadi. Iya, kalau mau dicicipi juga boleh, silahkan saja. Oh ya, ini ada pertanyaan bagus dari Pak Dedi. Andai kata nggak ada urea, andai kata nggak ada posmit, ini dikasih urin seperti apa? Jadi bisa. Jadi ya tadi prosedur yang pertama adalah DOP, maaf, ya. Yang pertama DOP ya. Jadi setelah jerigen itu kita isi setengah, kemudian di dalam ember kita kasih gula 1 kilo plus urin, itu antara 1 sampai 4 liter. Jadi tergantung urinnya. Kalau urin kelinci cukup 1 liter lah. Tapi kalau urin sapi ya paling enggak 2 liter atau berapa? Kalau urin manusia jangan. Kalau bau jengkol gimana Bu? Kasihan ntar yang nyemprot. Iya, jadi iya. Baik prosedur 1, 2, 3 atau 4 yang ureanya itu bisa diganti dengan urin ataupun yang lain gitu. Sekil urea itu bisa diganti urin antara 1 sampai 4 liter tergantung jenis urinnya. Kalau misalnya urin kelinci, kalau domba sekitar 2 liter Pak. Iya. Kalau kelinci ataupun marmut itu ya, hewan yang kecil itu, nah itu 1 liter insya Allah sudah cukup. Tapi ketika hewan kambing paling enggak itu sudah sekitar 2 liter. Nah kalau hewan yang lebih besar itu butuhnya lebih banyak karena memang kandungannya itu beda dengan hewan-hewan yang rendah. Iya, iya betul. Iya. Jangan. Nanti terlalu lama Pak. Jadi itu bisa, tapi nanti fermentasinya terlalu lama. Jadi kita ini bikin semacam apa namanya? Tadi kan baik Veresoil, B maupun Posmit itu adalah biang mikrobakugel. Nah, kemudian kita fermentasi seperti ini. Tujuannya apa? Biar mikroba-mikroba yang ada itu dari kondisi istilahnya ditidurkan, kemudian dibangunkan dan dikembangbiakkan biar menjadi banyak. Jadi sebenarnya tujuannya apa? Biar petani irit lah, makanya. Andai kata langsung pun bisa. Langsung disemprot bisa. Boros ya, mahal ya. Ada cara tersendiri. Iya. Iya, jadi kalau misalnya ini kita bicara ini prosedur standar. Nah, nanti hasil standar ini bisa untuk mengfermentasi urin yang banyak itu. Ya, jadi ini prosedur standar bukan. Jadi ini misalnya bapak atau ibu, wah saya mau semprot 1 hari lagi gitu, atau cuma 2 hari gitu. Gimana agar fermentasinya lebih cepat? Nanti ada. Ini berdasarkan pengalaman saya di lapangan, ada alternatif. Cara yang prosedur 1, 2, 3 atau 4 itu bisa ditambahi dengan 1 air kelapa. Air kelapa, jadi penambahan air kelapa itu misalnya kan 1 jerigen 20 liter. Jadi itu jumlah air kelapanya bisa mengurangi bisa mengurangi air bersihnya. Jadi misalnya air totalnya kan 20 liter. Jadi air kelapa misalnya 1 liter, maka airnya cuma 19 liter. Seperti itu bisa. Ataupun misalnya tidak ada air kelapa, ternyata ada nanas gitu ya. Nanti nanas diparut, dimasukkan juga bisa. Itu berfungsi mempercepat reaksi. Tapi asam kan itu? Tidak masalah Pak. Iya Pak. Saya mau fermentasi, saya kan kambing banyak, saya kumpulin 2000 liter, saya mau butuhkan sawit sebanyak mungkin 20 hektar. Nah itu sebaiknya seperti apa? Harus di fermentasi ini, apa langsung kita fermentasi yang 20 liter, yang 2000 liter?
Oke, kalau itu nanti kita bisa ini langsung ini hasil fermentasi ini kan ya kita aktifkan dulu. Setelah kita aktif, kemudian hasil fermentasi ini untuk memfermentasi urin tadi. Jadi ini multifungsi. Jadi dari prosedur 1, 2, 3 dan 4 multifungsi ini bisa untuk semprot tanah, semprot tanaman dari batang daun bisa, kemudian bisa juga untuk memfermentasi kata Prof tadi kohe ataupun pupuk kandang ya, kotoran hewan itu bisa untuk memfermentasi itu. Bisa juga misalnya ternyata kita punya ternak banyak gitu ya, urinnya banyak, nah itu kita bisa juga untuk memfermentasi urin tadi seperti itu. Berapa banding berapa? Kalau perbandingan mungkin bisa tanya langsung sama Prof. Kalau langsung mas, maksudnya nggak bagus, malah mati ini. Bisa, tapi ini cara yang lebih bagus dulu. Seperti itu. Selama ini kan saya buat langsung mas. Iya. Saya kasih 2000 liter, saya kasih 10 guni, 10 sampai 20. Saya langsung fermentasi karena saya bagi ke dalam air, baru spray. Oke, mungkin bisa ditambah ini sama gula. Gula kan belum ada di situ di urinnya. Iya. Molase. Nah, ketika urin sudah ada, molase ada, maka cukup produk kita yang dimasukkan juga bisa seperti itu. Itu bisa, Pak. Iya. Ada yang lain, Pak? 1 ton. Jadi kan anggap saja gini, 1 ton udah apa namanya? Udah kita seperti Prof tadi katakan, ketika kita nurunkan dari truk misalnya ya, kita nurunkan truk semprot, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak. 1 ton itu cuma seberapa sih ya? 1 liter lebih dari cukup saya rasa. Iya, hasil fermentasi itu, iya. Jadi lebih baik kalau misalnya ini tadi kan saya bicara untuk semprot tanah ataupun tanaman itu 1 tangki antara setengah sampai 1 liter. Tapi ketika itu untuk fermentasi pupuk kandang misalnya ataupun yang lain itu kita ngambil paling tidak 2 liter per tangki. 2 liter hasil fermentasi ini, iya, per tangki. Jadi sebenarnya ketika dianggap mahal ya memang tidak murah, tapi ketika orang benar-benar mau menghitung, maka sebenarnya sangat tidak mahal. Karena saya di lapangan pun ada produk yang harganya sebanding, harganya sama. Cuman gitu, ketika kita bisa fermentasi seperti itu, kita bisa aplikasi untuk sekian banyak, ternyata mereka tidak bisa. Iya. Iya. Jadi ini apa namanya? Hasil fermentasi ini nanti bisa per pohon itu anggap aja nggak ada semprotan kan, udah tinggi langsung tanah ya. Jadi di tanah itu hasil fermentasi ini kita campur anggap aja sampai 200 liter, jadi kita perbanyakkan menjadi 10 kali lipatnya. Nah itu nanti per pohon paling tidak sekitar 1 liter, 1 sampai 2 liter sebenarnya sudah cukup. Berarti 1 hektar ya? 1 hektar untuk satu ini Pak ya? Kalau 200 liter? Iya betul Pak. Iya betul Pak. Iya betul Pak. Seperti itu. Ada yang lain Pak? Oh iya, tadi yang belum saya sampaikan adalah cara aplikasi fermentasi baik mikrobagugel ini itu ketika kondisi kering seperti apa. Nah, sebaiknya itu kalau bisa diusahakan itu kita siram dulu tanamannya. Setelah siram, itu kemudian baru iya, terus kosnya, iya. Pengalaman saya diinjekkan ke tanah aja Pak. Seperti itu bisa. Oh ya. Yang saya alami, saya buat 5 titik kita koordinasi. Kita sebanyak itu dimasukkan, karena kalau disemprotkan dia menguap tapi tetap. Oh ya. Terus kemudian untuk waktu aplikasi, andai kata musim kemarau seperti ini gitu ya, atau mungkin bulan-bulan Juli Agustus itu kan panasnya terik sekali, itu mohon aplikasi ini di bawah jam 9 atau di atas jam 3. Seperti itu, jadi agar hasil fermentasi dari mikrobagugel ini mereka tidak kaget seperti itu dan lebih efektif langsung bekerja seperti itu. Ya. Kalau untuk padi itu kan padi
Berapa kali? Oh iya. AST-nya, ya. Terima kasih Pak. Baik. Jadi hasil fermentasi dari mikroba Google ini untuk penerapan pada tanaman padi itu bisa beberapa kali. Jadi yang pertama, syukur-syukur itu sawahnya sudah dibajak. Ketika sudah dibajak, syukur-syukur yang pertama itu sebelum ditanami kita sudah semprot dulu. 1 liter untuk berapa hektar? Ya 1 liter apa Pak? Kalau 1 liter fermentasi ya tergantung kemampuan nyemprotnya kan Pak. Hasil fermentasi 1 jerigen ini bisa 1 hektar Pak. 1 hektar, iya. Iya. Nah, itu yang pertama adalah kita semprot tanahnya dulu ketika pasca bajak. Setelah dibajak, kemudian itu kan satu sisi pada lahan yang lahan untuk yang tanam. Nah, di semaian pembibitannya benihnya padi itu juga bisa disemprotkan ini sebelum dan kira-kira 1 minggu lah, dan mempercepat pertumbuhan bibit tadi. Nah, iya, setelah sebar. Kemudian yang pertama tadi kan pratanam, jadi sebelum ditanam kita sudah semprot pertama, kemudian setelah tanam kira-kira usia 10-15 hari AST kita semprot lagi merata. Nah, kemudian selang rata-rata sekitar 2 minggu, sekitar 15 hari, mohon maaf. Iya. Sampai menjelang panen pun bisa Pak, nggak masalah. Sekitar 2 minggu sampai 15 hari. Iya. Sebenarnya 10 sampai 15 hari itu iya, seperti itu. Nyemprotnya merata dari bawah sampai atas daun. Pupuk apa? Kalau pupuk kimianya kita sesuai aja, sesuai dengan kebiasaan atau mengikuti prosedur cara yang sebenarnya sudah dibagikan kemarin itu di sini ada kalaupun sama sekali tidak pakai pupuk kimia juga bisa Pak. Iya. Hanya efektivitasnya seperti apa nanti melihat kondisi tanah. Jadi kan misalnya tanah sini sama tanah di Jonggol sama tanah di Bogor atau di mana otomatis beda gitu kan. Nah, kemudian oh ya, jadi untuk aplikasi ini misalnya Bapak mengaplikasikan pupuk yang lain, itu misalnya kandungan P dan K-nya yang tinggi, terutama tujuannya agar buahnya bobot dan besar, itu bisa diaplikasikan sekaligus, jadi tidak menambah tenaga. Nah, waktunya kapan nanti tinggal dicari waktu yang match, waktu yang paling pas kapan, seperti itu. Iya, bisa. Asal jangan dioplos dengan obat rumput Pak, saya nggak tanggung jawab seperti itu. Kalau kohe itu sendiri nanti tergantung kohenya masih panas atau memang sebenarnya sudah agak lama gitu, udah kering. Insya Allah 1 minggu sudah cukup Pak. Kalau baru keluar otomatis butuh hasil fermentasi ini lebih banyak lagi untuk mempercepat reaksi. Kalau waktunya memang saya belum mengukur Pak. Iya. Ya, pokoknya gitulah urusan itu, nanti bisa sama Prof Ali.
bisa, hanya saja kemampuannya tidak sebagus waktu awal seperti itu. Jadi ini titik puncaknya sebenarnya ketika di udara seperti sekarang ini antara 48 sampai 72 jam. 2 sampai 3 hari itu titik puncak. Jadi ketika sudah turun jadi grafiknya kayak gunung itu, nanti turun lagi. Jangan sampai ketika kita pakai ternyata sudah di titik balik lagi, udah di nol, itu sayang kan. Seperti itu. Aplikasikan produk di sini, seperti tadi dikatakan, di sini kan pada dasarnya rawa yang kandungan lurah selang waktu dan kita kasih mikroba Google ternyata bisa juga menghasilkan layak. Nanti ini juga bisa menumbuhkan plankton dan alga yang menjadi makanan ikan itu. Nanti sama ahli perikanannya, Pak. Oh ya, kalau BOP itu kan kandungannya seperti dikatakan Prof. Ali, itu kandungannya 18 mikroba. Jadi antar mikroba itu bekerja sama sampai menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dihasilkan dengan mikroba yang lain seperti itu. Nah, itu ada mikroba yang memang hidupnya di tanah, kemudian di batang dan di daun. Jadi kenapa itu disempatkan ke seluruh tanaman? Dia tujuannya gimana agar menyisip bisa mendetek gen-gen yang istilah bahasa kerennya itu sleeping gen, jadi gen-gen yang tertidur itu biar terekspresi. Jadi sebenarnya setiap orang pintar bahasa Inggris, tapi kalau orang itu mohon maaf di sini terus nggak pernah belajar, nggak pernah apa-apa, saya yakin nggak akan bisa. Ya, sama pun orang Inggris nggak akan pernah bisa bahasa Sunda kalau dia nggak pernah belajar bahasa Sunda, seperti itu. Di tanaman pun ketika dia lingkungannya ataupun mikrobanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka ada beberapa hal fenotip ataupun karakter yang memang sulit terekspresi. Nah, terutama mikroba Google itu membuat bagaimana agar tanaman itu menghasilkan ekspresi yang sebenarnya seperti itu. Jadi itu yang pertama adalah BOP. Kemudian untuk Veresoil. Nah, sebelum saya masuk Veresoil ada Posmit. Jadi antara BOP dan Posmit ini bekerja sama. Jadi ketika BOP lebih cenderung bagaimana membuat tanaman itu menjadi maksimal, tapi ketika ditambahkan dengan, mohon maaf ya, boleh saya duduk? Ketika kita tambahkan dengan Posmit, itu membuat tanaman menjadi selain tadi lebih maksimal, ini menjadi punya daya tahan atau antibodi lebih tinggi dibandingkan tidak pakai. Itu seperti itu. Nah, itu Posmit dan BOP. Nah, kemudian ketika kita tadi yang fermentasi Veresoil. Nah, Veresoil ini kandungan haranya dia komplit antara hara makro dan mikro. Hanya saja jangan diharapkan memang mereknya kan NPK, tapi jangan berpikir NPK Veresoil ini sama seperti Mutiara atau Ponska atau yang lain, beda. Jadi karena kita organik tidak mungkin kandungan NPK-nya itu sebanyak yang kimia. Hanya saja kita punya kelebihan dari unsur makro yang lain dan unsur mikronya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memiliki hormon pertumbuhan yang komplit. Jadi sitokinin, auksin, giberelin, fitase dan fitoalexin. Nah, kemudian sisi lain, bedanya Veresoil dengan produk lain, ketika produk lain BOP itu lebih cenderung bagaimana membuat tanaman terekspresi maksimal. Nah, Veresoil ini diciptakan agak sedikit berbeda. Dia mikrobanya khusus mikroba yang hidup di tanah. Mikroba yang hidup di tanah dan beberapa mikroba itu diantaranya bagaimana membuat tanah yang tadinya tandus itu menjadi gembur, kemudian menjadi subur. Itu yang secara bahasa gampangannya seperti itu. Kemudian ketika ada sisa-sisa sisa-sisa pupuk kimia yang mengendap, yang tidak terurai, yang tidak bisa dimakan sama tanaman, itu bisa diuraikan sama
hasil fermentasi Veresoil tadi agar bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Itu kemudian ada beberapa mikroba yang ada di Veresoil itu dia bisa memfiksasi N dari udara. Jadi walaupun kita tidak menggunakan urea banyak, itu terutama di musim hujan ya, ini bisa menangkap N lebih banyak daripada yang sebenarnya tertulis di kemasan itu. Jadi di kemasan memang hanya N-nya 3%, tapi N real ketika Veresoil sudah diberikan pada tanaman itu jauh di atas itu, karena ada mikroba-mikroba yang bekerja yang bisa menangkap N dari udara. Itu kemudian sisi lain, nah ini karena kebetulan saya orang lapangan, fungsi Veresoil yang bisa menjadi sedikit kesenangan gitu bagi petani adalah apa? Jadi ini bisa mengurangi serangan layu pada beberapa jenis tanaman, asal tanamannya belum layu dulu ya. Kalau misalnya saya ambil contoh tanaman cabai misalnya sudah layu, ternyata dia terserang fusarium gitu. Nah, yang penting kalau bahasa Jawa itu poknya, jadi perbatasan antara akar dan batang itu belum terkena, belum busuk, itu insya Allah nanti bisa pulih lagi. Tapi kalau pangkalnya, kalau orang itu jantungnya udah kena, maka akan susah seperti itu. Nah, kemudian selain tadi bisa menyuburkan tanah, kemudian bisa membuat menyerang mikroba yang membuat layu, maka Veresoil juga bisa membuat pertumbuhan akar menjadi lebih cepat dan lebih panjang. Iya, kita nutrisi dan kita, oke, Pak. Pak, ini sedikit satu. Ini ada cara yang tepat sebenarnya. Karena kalau saya, karena di praktek di lapangan, kita nggak buat seperti ini. Intinya nanti yang ujungnya sama, Pak. Jadi kita buat 200 liter, kita masukkan 1 liter seperti pencampuran ini, tapi nggak perlu didirikan langsung saya kerjakan. Oh iya, betul Pak, itu cara langsung. Oh iya, Alatnya yang 200 liter kayaknya. iya betul Pak. Itu cara langsung, dan itu tidak salah. Tapi memang belum saya katakan tadi. Nah ini, mohon maaf, kenapa kita bicarakan yang prosedur 1, 2, 3 dan 4 ini kan beranggapan lahannya jauh. Harus misalnya bawa 200 liter, ternyata di sana pun nggak aman, iya kan? Kalau memang kita fermentasi di gubuk atau apa, jangan-jangan ada orang usil ini kan. Nah, ini bagaimana caranya biar kita bawanya nggak terlalu berat? Maka ini kita bikin biangnya yang untuk semprot seperti itu, Pak. Iya. Beli yang itu Pak, jaket yang putih itu, yang bekas kimia itu harganya 900.000 itu Pak. Yang kimia putih itu, nah itu apaan? Kasih 5. Saya langsung kasih 5. Itu kan 1.000 liter. Berapa liter tuh Pak? Ya? Yang 1.000 liter. Yang 1 kubik kan? Iya, 1 kubik. Itu aja. Oke Pak, terima kasih. Kita berlanjut ke acara